Tapi kita semua berasal dari perut yang sama, yaitu perutnya Hawa, istri Nabi Adam alaihi salam. Sejak zaman Adam sampai Adam Smith, asalnya sama, yaitu istri Adam namanya Hawa. Tapi kemudian anaknya bermacam ragam. Satu-satunya yang tidak berasal dari perut Hawa cuman satu, yaitu Charles Darwin. Karena dia katanya keturunan monyet. Sedangkan kita ini semuanya berasal dari rahim yang sama. Hanya saja yang satu kebetulan masuk ke dalam perut orang Jawa, yang satu masuk ke perut orang Batak, yang satu masuk ke perut orang Sunda, yang satu masuk ke perut orang Melayu. Dan kita tidak pernah request. Gak pernah datang malaikat ngasih kertas, Abdul Somad, kamu pilih apa? Multiple choice. A. Arab, B. Batak, C. Cina. Tak pernah. Saya kebetulan masuk ke dalam perut orang Melayu. Ya saja yang jadi orang Melayu. Nak kemana? Andai saya dulu masuk ke dalam perut orang Jawa, tentu jadi orang Jawa. Pripun kabare api? Wis pirang-pirang dino ora teko kene. Wis ngalor ngidul ngetan. Ibu-ibu sugih. Amin. Kebetulan masuk ke dalam perut orang Batak. Ya jadi orang Batak. Begitu jumpa. Biado. Alak kita sesudena. Tapi setelah jadi Minang, jadi Batak, jadi Melayu, tidak boleh saling ejek mengejek. Makanya dalam Quran dikatakan, jangan. Yashar qaumun min qaumin. Sekelompok suku, sekelompok orang tidak boleh ngejek yang lain. Walaupun dari atas saya lihat beraneka ragam, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang merah. Yang merah tak boleh ngejek yang putih. Apa kalian yang putih? Nggak punya warna. Kata yang putih, apa kalian merah? Kelebihan warna. Norak. Justru dengan beraneka ragamnya warna ini menjadi indah. Ibu bisa nengok saya dari bawah, saya melihat dari atas, seperti melihat pelangi turun dari langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya nampaknya banyak yang sedang puasa sunat. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati ibu-ibu ketua pembina pengurus Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, yang sama-sama kita muliakan dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak ADM PT Tunggal Perkasa Plantation, hadirin hadirat, muslimin muslimat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nama saya jelas tertulis, Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. LCMA itu apa artinya Pak Ustadz? Lagi cemas menghadapi ama-ama. Karena saya datang terlambat dari Pekanbaru, masuk kampus tadi pagi. Saya sehari-hari mengajar di UIN Suska Riau, menyambut tamu asesor dari Jakarta. Selesai itu langsung tausiah ke sore. Selesai dari sore langsung ke PT Tunggal. Selesai dari sini nanti ke malam di tempat Ibu Hajah Juriah di Rengan. Selesai itu langsung kami berangkat menuju Bali. Balilas. Dari Balilas langsung ke Seberida. Dari Seberida masuk ke dalam, menginap di Rantau Langsat. Dari Rantau Langsat besok naik sampan 7 jam langsung ke kampung Talang Mama untuk membawa kambing-kambing yang akan dipotong Idul Adha. Dalam rangka apa? Menyambung tali silaturahim. Tadi saya dipesan Ustadz Somad, nanti temanya tentang silaturahim. Apa itu silaturahim? Silaturahim, silatu menempelkan, silatu merapatkan, silatu merekatkan, silatu mendekatkan, silatu menyambung yang putus.
Selama ini hubungan saya putus dengan Pasir Penyu sejak 1996. Akhirnya sekarang disambung tahun 2017. Siapa yang menyambung? Badan Kontak. Makanya sering kontak-kontak. Tak semangat tepuk tangannya karena pisangnya supaya nggak habis. Menyambung tali silaturahim. Silatu menyambungkan. Rahim, maaf. Mungkin saya sebagai anak ngomongnya tidak sopan. Rahim, kantong, janin, tempat anak dalam perut perempuan. Silatu menempel, rahim, perut. Silatu menempel perut. Apa maknanya? Yang kita tahu ada anak lahir, perutnya nempel, kembar siam, maka dioperasi. Lalu apa makna menempel perut? Saya masuk ke perut emak saya, bapak masuk ke perut emak bapak, ibu masuk ke perut emaknya, ibu sekalian. Tapi kita semua berasal dari perut yang sama, yaitu perutnya Hawa, istri Nabi Adam alaihi salam. Sejak zaman Adam sampai Adam Smith, asalnya sama, yaitu istri Adam namanya Hawa. Tapi kemudian anaknya bermacam ragam. Satu-satunya yang tidak berasal dari perut Hawa cuman satu, yaitu Charles Darwin. Karena dia katanya keturunan monyet. Sedangkan kita ini semuanya berasal dari rahim yang sama. Hanya saja yang satu kebetulan masuk ke dalam perut orang Jawa, yang satu masuk ke perut orang Batak, yang satu masuk ke perut orang Sunda, yang satu masuk ke perut orang Melayu. Dan kita tidak pernah request. Gak pernah datang malaikat ngasih kertas, Abdul Somad, kamu pilih apa? Multiple choice. A, Arab. B, Batak. C, Cina. Tak pernah. Saya kebetulan masuk ke dalam perut orang Melayu. Ya saja yang jadi orang Melayu. Nak kemana? Andai saya dulu masuk ke dalam perut orang Jawa, tentu jadi orang Jawa. Pripun kabare api? Wis pirang-pirang dino ora teko kene. Wis ngalor ngidul ngetan. Ibu-ibu sugih. Amin. Kebetulan masuk ke dalam perut orang Batak. Ya jadi orang Batak. Begitu jumpa. Biado. Alak kita sesudena. Tapi setelah jadi Minang, jadi Batak, jadi Melayu, tidak boleh saling ejek mengejek. Makanya dalam Quran dikatakan, jangan. Yashar qaumun min qaumin. Sekelompok suku, sekelompok orang tidak boleh ngejek yang lain. Walaupun dari atas saya lihat beraneka ragam, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang merah. Yang merah tak boleh ngejek yang putih. Apa kalian yang putih? Nggak punya warna. Kata yang putih, apa kalian merah kelebihan warna? Norak. Justru dengan beraneka ragamnya warna ini menjadi indah. Ibu bisa nengok saya dari bawah, saya melihat dari atas, seperti melihat pelangi turun dari langit. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bersaudara jangan mengejek. Ini ada sekarang orang sudah sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi ngejeknya minta ampun. Aku nggak mau punya mantu orang Batak. Kamu jangan nikah sama orang Batak. Melelehlah jamaah nih Pak Ustadz. Saya sudah ngaji, tapi mak saya nggak mau nerima dia. Kenapa? Marganya Sregar. Kenapa dia tidak mau terima kamu? Dia orang Jawa Pak Ustadz. Terus katanya kalau Jawa nikah sama Batak derajatnya jatuh. Jatuh gimana? Masa dari emas langsung jadi tulang? Ini orang nggak ngaji. Nggak betul. Mau Batak, mau Sunda, mau Jawa, tidak ada yang mengatakan Batak lebih hina, Jawa lebih mulia. Tak ada yang mengatakan Batak lebih mulia, Sunda lebih hina. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, dari tanah kembali menjadi tanah. Warnanya warna tanah. Tengok dekat seperti tanah yang kering, dicium bau tanah dan akan menjadi makanan cacing tanah. Yang mau disombongkan apa? Dari dalam tanah naik ke atas tanah, ceramah, mati masuk tanah. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, wirid, pengajian, BKMT, pergi sana, pergi sini, batuk, mati. Mati ini dari dulu orang macam-macam mati. Kalau zaman dulu Pak Cik mati kenapa mak? Pak Cik engkau dulu mati kena mancing, terus dia sangka ikan, rupanya buaya. Mati jadi makan buaya. Dato dulu mati kenapa mak? Dia pergi ke hutan mau berburu, terus diterkam harimau, mati. Orang sekarang mati. Oh, si anu mati kenapa? Banyak minum teh manis, kena diabetes meletus, mati.
Saya dulu mati kenapa? Pagi pergi acara akikah, terus sorenya walimah, terus malamnya yasinan, makan kambing, bekunang-kunang, mati. Jadi masalah hidup ini jangan angkuh, jangan sombong. Alhamdulillah, semua dari mulai PT Tunggal Perkasa Plantation. Kalau zaman saya dulu bukan ini namanya. Saya dulu kan sekolah di Air Molek. Sekarang keren pakai bahasa Inggris, Plantation. Kalau kami dulu bacanya Plantation. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya dari sekolah dulu selalu melihat masuk ke PT Tunggal, tapi setelah 21 tahun barulah datang kemari berceramah. Ternyata dalam PT Tunggal ini luar biasa. Tenda-tendanya, orang-orangnya luar biasa. Kenapa tak luar biasa? Begitu datang langsung disambut dari sana. Assalamualaikum, apa kabar Pak Ustaz? Begitu sama. Di mana-mana saya ceramah dulu baru foto. Di sini foto dulu baru ceramah. Luar biasa. Sampai di sini diberikan tempat duduk kursi empuk. Silakan duduk Pak Ustaz. Makanan ada, kacang ada, jagung rebus ada. Cuman sayangnya plastiknya tak dibuka. Jadi segan kita mau ngambil kan. Masya Allah. Apa ibu yang dimuliakan Allah. Saya tak merasa berceramah siang ini. Gimana mana Ustaz itu kan jaim. Kalau mau antum ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi enggak, saya terasa seperti jumpa dengan makcik, dengan pakcik, dengan kawan, dengan abang, dengan adik. Rasa balik kampung. Ustaz aja so akrab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hati saya lapang? Karena yang menerima itu juga hatinya lapang. Seandainya yang menerima ini hatinya sempit, pasti dari tadi sudah pada pulang. Saya dah menduga ini Ustaz Israihan bolak-balik nelpon. Beliau kawan saya sama-sama kuliah di IAIN Susko 1996 sampai 1997. Ini nampaknya jamaah sudah pada pulang nih. Begitu saya tengok, betul sudah banyak mobil, rupanya tak beranjak satu pun. Kok sunyi nih? Mana? Rupanya di dalam Pak Ustaz sholat. Begitu saya tengok, waduh ibu-ibu. Datang pula ngeri saya. Ini kok mengamuk ibu-ibu yang ramai ini, ngeri ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah bersaudara jangan ngejek-ngejek. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah saudaramu yang kelahi. Seragamnya sama, bajunya sama, tempatnya sama, Qurannya sama, hatinya bercabang dua. Setiap ketemuan, yang satu di pojok kiri, yang satu di kanan. Kalau mau sholat, dia tegak di mana ya? Dia di sana. Ah, aku di sini dah. Dia duduk mana ya? Di sini dah. Akhirnya sampai suatu hari kebetulan masbuk. Allahu Akbar. Lupa nengok. Rupanya dia di sebelah. Maka damaikan yang kelahi ini. Bagaimana caranya berdamai? Ulurkan tangan. Orang yang baik kalau ketemu mengulurkan tangan. Sekarang kita ketemu orang sombong. Orang sombong itu gimana? Tangan masuk kantong, kepala mendongak ke atas. Tak mau nengok orang. Udah lepesek ke atas pula. Tentang hujan gerimis masuk baru tahu. Tapi di sini saya tak tahu mana yang pegawai camat, mana yang komandan dan ramil, mana yang dari tentara, mana yang dari ibu-ibu pejabat. Saya tak tahu. Semuanya sama rata. Masyarakat persamaan. Kalau tak dikenalkan, saya tak tahu. Ustaz Somad, ini Bapak LDM kita. Oh, Ustaz Somad ini dari kantor camat. Oh, Ustaz Somad ini ibu ketua penasehat. Oh, Masya Allah. Dengan Ibu Juriah saya sudah lama kenal. Kami sama-sama berangkat umroh 2 tahun yang lalu. Insya Allah kalau sering-sering datang pengajian nih, insya Allah kita pergi umroh lagi, insya Allah. Amin. Ustadz aja ngarap. Semua orang beriman pasti berharap ingin mengucapkan salam di depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya khairah khalqillah. Makanya ibu-ibu banyak menabung. Ada uang belanja sedikit, tabungkan. Itu apa? Umrah. Ada duit lebih sedikit, tabungkan. Itu apa? Umrah. Ada sedikit umrah. Umrahnya bersama apa? Bersama Riau Wisata Hati. Ustadz kan dengan Riau Cahaya Hati. Kalau di sana baru Cahaya Hati. Kalau di sini Wisata Hati. Asal jangan pecah hati. Kenapa Ustadz sebut Riau Wisata Hati? Karena yang ngundang Ustadz Isroihan Iskandar, dia pegawai wisata hati. Ustadz ini pandai-pandai aja. Terserah mau berangkat pakai apa. Mau berangkat pakai apapun, yang penting jangan pakai first travel.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perempuan nabung pasti. Mau kemana, Bu? Meleleh air mata. Mau berangkat haji, rasanya sudah sampai ke Makkah. Bapak banyak tabungan? Banyak. Untuk apa, Pak? Kawin lagi lah. Tak semua laki-laki begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang beriman, ijtanibu katsiran minaz-zan. Jangan buruk sangka. Tak boleh buruk sangka. Makanya kalau ada nampak sombong dia sekarang Pak Ustaz. Dulu orangnya baik, ramah, kalau jumpa salaman, tapi sekarang buang muka. Mukanya cemberut. Gimana cemberutnya? Mau cemberut purut dipijak gajah Pak Ustaz. Jangan langsung suuzon. Klarifikasi. In ja'akum fasiqun. Kalau ada orang bawa berita binaba'in, beritanya tak betul, fasik, fatabayyanu. Tabayyun, klarifikasi, bro. Ya. Jangan tersinggung ya. Ya. Dari tadi kamu kok cemberut aja? Katanya oh, banyak yang bilang kau sudah sombong. Bukan. Aku sedang sakit. Sakit apa? Inilah aku pun malu mau menceritakannya. Sakit apa? Aku kan kawan kita sudah lama. Jangan ketawa ya. Iya. Aku sudah sebulan tak bisa kentut. Oh, itu rupanya. Ada penyakit tak bisa kentut. Saya jenguk ke rumah sakit. Sakit apa? Senyum dia. Orang sakit kok senyum. Aku tak bisa kentut. Setelah dioperasi bisa kentut. Habis itu kentut aja kerja dia. Makanya ketika kita masih sehat, bisa bersilaturahim, langkah kaki bapak ibu dari rumah datang ke majelis taklim BKMT ini terhitung sebagai satu langkah hapus dosa, satu langkah naik derajat, satu langkah hapus dosa, satu langkah naik derajat. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Langkah-langkah tapak kaki mereka dicatat oleh para malaikat dan akan bernilai amal soleh menolong kita di hadapan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pak Ustaz, saya nggak jalan kaki. Saya naik mobil, yang naik mobil tetesan bensinnya akan dibawa. Saya nggak pakai bensin, pakai solar Pak Ustaz. Payah betul ceramahnya. Mau jalan kaki, mau pakai bensin, mau pakai solar, mau naik sepeda, semuanya bernilai. Jangan kau sangka mesti besar baru bernilai. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, sebesar biji sawi. Biji sawi saya nggak pernah nengok Pak Ustaz. Sebesar tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah samudra yang kelam, di tengah malam yang gelap, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyah. Betapa banyak amal yang kau sangka kecil, remeh-temeh, sepele, tapi dia dibesarkan oleh niat. Maka perbaiki niat. Innamal a'malu binniyat, dengan niat. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya yakin niatnya semua niat menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah, langkahkan kaki kanan, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, fahuwa fi sabilillah. Pulang dia ke rumah dalam keadaan jihad fi sabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Tapi jangan gara-gara ini tak pulang-pulang. Saya insya Allah tidak pulang sampai hari Kamis. Selasa, Rabu, Kamis. Kamis mesti pulang. Kenapa? Karena hari Jumat hari raya. Takkan tak pulang. Kalau sampai tak pulang-pulang, nama saya berubah. Tak lagi dipanggil Ustaz Somad. Siapa tuh? Ustaz Toib. Tak pulang-pulang. Mohon maaf Pak Toib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu jumpa, ulurkan tangan dari mulai depan sampai belakang, semuanya ngulurkan tangan. Ustaz Somad, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Ibu, bapak, adik yang belum kenal sama saya, mudah ngingat nama saya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nanti pulang ditanya acara apa? BKMT. Di mana? PT Tunggal Perkasa Plantation. Siapa penceramahnya? Tak ingat aku tak siapa. Terus yang ku ingat tadi sedih aku. Kenapa sedih? Tak dapat jagung. Yang penting mudah kaitkan dengan Al-Quran. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selama majelis pengajian bawa ayat Al-Quran, datang. Ini ibu-ibu yang sini insya Allah sudah selamat. Banyak ustadz penceramah. Tapi yang masih belum ngaji nun di luar sana. Kami ramai Pak Ustadz. Memang ramai. Tapi yang belum ngaji masih ramai. Jangan puas diri saja. Yang penting saya sudah. Yang penting saya sholat. Yang penting saya selamat. Adapun tetangga saya, urusan kita semua. Karena makna silaturahim, ukhuwah Islamiyah adalah menyelamatkan, merangkul saudara. Jangan sampai masuk neraka jahanam. Mudah-mudahan kita selamat insya Allah.
Jangan merasa puas. Yang penting saya sudah ngaji Pak Ustadz. Yang hadir di sini alhamdulillah, dari ibu di ujung sampai di tengah, sampai ke ujung, sampai anak-anak. Cobalah tengok, anak kecil jilbabnya panjang. Siji, loro, telu. Sada, dua, tolu. 1, 2, 3, 4. Anak kecil jilbabnya panjang, menunjukkan apa? Emaknya ngaji. Kalau kita ketemu anak kecil di jalan, rambutnya pirang, lipstiknya tebal, tangannya pakai kutek merah. Itu anak itu sendiri atau ada gurunya? Ada gurunya. Siapa gurunya? Emaknya. Siapa yang ngecat rambutnya pirang? Emaknya. Siapa yang memodel bibirnya? Emaknya. Siapa yang buat kutek? Emaknya. Maka al-madrasatul ula, ibu adalah pendidik yang utama. Makanya ibu yang baik-baik bagaikan bunga. Bagaimana bunga? Nih, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Tanah yang baik menumbuhkan tanaman yang baik. Tanah yang paling baik, tanah Indonesia. Gemah ripah loh jenawi, untayan zamrud katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman hijau. Orang Arab kalau sudah melihat ini, Masya Allah, jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini sorga kata dia. Kenapa? Karena di Arab kalau mau nanam yang begini, di bawah mesti ada satu keran air. Tanah yang baik menumbuhkan bunga mawar, harum semerbak, indah dipandang mata, dicium bukan main wanginya. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang tandus menumbuhkan tanaman kaktus, dicium tidak enak, salah-salah hidung kita bengkak. Apa maknanya? Ibu-ibu yang baik-baik melahirkan anak yang baik. Tadi 3 kok cepat betul tambah. Panjang jilbab. Apa tak senang hati kita? Makanya doa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Kenapa doanya minta sejuk dipandang mata? Tak ada doa, ya Allah jadikanlah anakku kaya, ya Allah jadikanlah anakku penguasa. Tapi yang diminta, jadikanlah anakku sejuk dipandang mata. Menengok anak-anak kecil jilbab panjang, sejuk mata kita. Tapi kalau sudah menengok anak kecil rok pendek, keong racun kucing garong, panaslah biji mata kita. Mengapa anak-anak ini jilbabnya panjang? Karena emaknya jilbabnya panjang. Tapi di luar sana masih banyak lagi yang pakai. Ada model jilbab namanya sekarang jilbab pasrah tapi tak rela. Gimana modelnya Pak Ustadz? Dia yang ditutup nih belakang aja, yang muka ini buka sedikit. Jadi setiap mau undangan, asal mau pergi undangan, belokkan pula ke sini. Nampak kan agak pirang-pirang, agak kuning-kuning sedikit. Anak kita pun nanya, Ma, itu kenapa tante itu rambutnya pirang, Ma? Dia bule ya, Ma? Bukan, kena kuncing kudo. Rambut itu tutup semua. Makanya diikat dulu, baru. Ada pula model jilbab namanya pakai kain panjang 2 meter. Panjang, habis itu dililit kan? Lilit sini, lilit sini. Lilit yang terakhir. Namanya jilbab sakratul maut. Lilit lagi leher di sini. Sampai dia pun mau apa yang mau dimakan tak bisa ditengok. Tengok. Bawa pergi undangan, begitu batuk mati konten. Sakratul maut. Padahal jilbab itu panjang. Cobalah tengok ibu-ibu yang pakai jilbab panjang, tenang. Ini kenapa? Longgar. Ada juga sekarang pakai jilbab, baju ketat, pakai celana sempit sampai menjerit paha itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini tidak syar'i, ini konvensional. Makanya diajarkan bajunya longgar. Kenapa mereka tahu? Ngaji di BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Maka ketika dia lupa, ingatkan lagi. Ketika dia lupa, diingatkan lagi. Ada ngajinya Kamis sore, ada kajinya malam Jumat, ada kajian duha. Yang penting ngaji. Manusia diambil dari 3 huruf. Nasia. Nasia artinya lupa. Orang yang lupa mesti diingatkan. Ingat mengingatkan namanya tausiah.
Berikut ini marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA dari Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu, S1 dari Al-Azhar Mesir, S2 dari Maroko. Loh kok tahu ya? Dari mana? Rupanya dari internet. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, lupa saya Pak Ustaz, diingatkan. Maka dalam Quran dikatakan watawasau bil haq. Ingat mengingatkan tentang kebenaran. Setelah tahu mana yang salah, mana yang bengkok, mana yang lurus, mana yang benar, mana yang hitam, mana yang putih. Watawasau bis sabr. Saling nasihati, menasihati sabar. Kenapa kau menangis? Anakku meninggal. Sabar. Kau kenapa kau menangis? Aku sedang susah banyak utang. Sabar. Kenapa kau menangis? Sendalku dicuri orang. Sabar. Kenapa kau menangis? Lakiku diambil orang. Ayo kita ngamuk. Ada masanya kita sabar. Tapi untuk yang ini, jangan. Jangan, ini bercanda. Saya Pak Ustaz nggak tahan. Ini silaturahim saya nampaknya putus. Jangan. La yadkhulul jannah. Tak masuk surga. Qati'ur rahim. Orang yang memutus tali silaturahim. Tapi dia sudah keterlaluan Pak Ustaz. Setiap saya datang pengajian diejeknya. Mau ngaji ya? Hati-hati loh. Biasanya orang ngaji cepat mati. Doakan dia, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada kaumku, mereka buat salah karena tak tahu. Besok dia ngejek lagi. Mau kemana? Pengajian BKMT ya? Pakai kelambu ya? Bacakan auzubillah, auzubillah minasyaitonir rajim. Kalau enggak mempan, pakai ayat kursi. Allahu la ilaha illallah Insyaallah dia terbakar. Kenapa kau ejek aku? Memangnya aku setannya? Kau tidak setan. Tapi dalam Quran ada disebut allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin ada di WC, yang dari kalangan manusia akaulah orangnya. Jangan marah-marah, tenang tapi mengena. Pak Ustaz, dilemparnya saya pakai batu Pak Ustaz. Tenang, kalau kau dilemparnya pakai batu, petikkan bunga. Lempar dia pakai bunga. Enak aja, dia sudah lempar saya pakai batu, masa pakai bunga? Ambil bunga yang sudah gugur. Untuk yang kedua kali, lempar dia pakai bunga. Sudah 3 kali Pak Ustaz, lempar dia pakai bunga. Tapi untuk yang ketiga kali ini, yakinkan potnya ikut sekalian. Nah dia kurang ngajar dia udah. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah bolak-balik ceramah ke Indragiri Hulu ini macam-macam, tapi baru kali inilah foto saya lebih besar daripada saya. Oh, Ustaz. Banyak jamaah yang kecewa ketika saya ucapkan salam tadi, dalam hati dia, tak macam fotonya. Bukan salah saya, karena foto ini sudah dirubah oleh Photoshop. Saya yakin sudah terjadi penambahan warna putih. Enggak putih, tapi contoh juga untuk kampanye. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersilaturahim membuat kita semangat. Kadang saya sudah lemah, lesu, letoy, loyo, mau mati. Tapi begitu menengok jamaah, bangkit semangat. Kenapa? Ketika ruh ibu, ruh bapak, ruh kita bertemu, bertatap muka, makanya orang sakit mesti dijenguk, bukan ditagih. Orang sakit ditagih. Orang sakit itu dijenguk karena ruhnya sedang down. Menjenguk orang sakit tidak boleh jujur. Jujur. Gimana kau tengok penyakitku? Kata dokter, aku tak lama lagi mati. Memang betul dokter tuh. Jangan. Ini hasil ronsena. Kata dokter spesialis, aku 3 Jumat lagi mati. Apa? Tak betul tuh, jangan kata. Dokter tuh aja belum tentu hidup lama. Ada dokter dekat rumah kami kemarin sehat walafiat. Tiba-tiba tabrak mobil mati. Jangan kau dengar tuh. Jangan kau tambah rukun iman jadi 7. Pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir, dokter spesialis. Tak usah. Tenangkan. Ini enggak terlalu jujur. Begitu tengok. Nampaknya kalau aku tengok 2 kali Jumat gol ini. Boleh. Bangkitkan semangatnya. Semangat bro. Kulihat tak ada tanda penyakit. Tapi kata orang aku sakit. Yang bilang sakit itu sedang sakit. Kau sedang sehat. Apa? Banyak orang ku tengok lebih parah daripada ini. Padahal dalam hati nampaknya tak lama. Bangkit semangatnya. Saya sudah jumpa sama dokter di Batam. Saya tanya, Pak dokter, ya, berapa persen obat menyebabkan orang sehat? 50% Pak Ustaz. Jadi orang-orang sehat itu makan obat 50%. Yang membuat dia sehat apa? Omongan, sugesti dari teman dan sahabat. Makanya ditengok. Saya kalau ada orang sakit, saya tengok. Asal sakit, tengok.
Datang. Kenapa? Banyak jeruk-jeruk situ. Banyak. Kalau nengok orang sakit, tanya dia, kamu sudah sholat apa belum? Dia mau ke kamar mandi, tidak bisa jalan. Air tidak ada. Ajarkan tayang, bawakan tanah 1 plastik. Ini datang dengan orang sakit bawa apel 2 kilo. Mana ada orang sakit makan apel? Habis apel itu dimakan orang sehat. Bawakan tanah. Kau bawa tanah untuk apa, bro? Aku mau ajarkan kau tayamum. Kau belum sholat kan? Iya. Aku tahu kau sakit belum sholat. Iya. Sedang kau sehat aja dulu tak sholat. Apalagi waktu kau sakit. Nah, ini ku bawakan tanah. Ini tanah ini gimana? Kau letakkan ke dalam piring. Letakkan dalam piring. Nah, tanahnya kering. Ambil tepuk. Tepuk sekali, pukul. Habis itu kau tebus. Kau wajah sekali. Nah, ajarkan nanti. Ayah, kawan. Jangan takut. Ustaz bukan marah. Memang gini stylenya. Tangannya dibuka. Ambil. Sekali aja. Ini tanah. Ya, tanah. Oke. Ready to rock? Tanah. Pukul. Hembuskan. Wajah sekali. Nah, sekali aja. Kalau wudhu 3 kali. Kalau tanah, tayamum sekali. Habis pukul lagi. Tepuk. Hembus. Debunya dibagi 3. Siji, loro, telu. Yang ini bagian bawah. Yang ini bagian dalam. Yang jempol ke sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sah. Habis itu sholat. 1 tayamum untuk 1 sholat. Hadapkan di arah kiblat. Banyak orang sakit tak sholat. Kunjungi, doakan, ajarkan wudhu. Wajah, tangan, ringan, simple. Tidak pakai kumur-kumur. Kamu gak kasih tanah masuk? Tak ada. Begitu kalau mau nengok, dia hatinya sudah lama galau, takut. Setan berbisik. Setelah dia sholat segar, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sholat membuat orang kuat. Yang ngomong siapa? Quran. Wasta'inu bis sabri wassalah. Sabar dan sholat. Allah, memang penyakit ini besar tapi ada yang maha besar. Memang ujian ini besar tapi ada yang maha besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillah. Serahkan pada Allah. Plong, ringan. Habis salat segar. Alhamdulillah Pak Ustaz. Sejak Ustaz ajar kemarin ayah kami salat, dia pun salat. Setelah itu mati langsung. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Saya pun diajak dari Masjid An-Nur, Masjid Agung An-Nur, hari Selasa siang, jadwal Ustadz Abdul Somad. Selesai pengajian ngomong sama bapak-bapak, Ustadz Somad, ya bisa kami ajak ke rumah sakit? Oke, yuk kita ke rumah sakit. Ada yang sakit ya, dibawalah saya ke rumah sakit. Lantai mana? Lantai 2. Sampai ke lantai 2 naik, saya tengok ada ruangan tertulis ICU. Di mana-mana ruang melati, ruang mawar, ruang flamboyan. Ini ruang Yasmin, ini ruang ICU, apa pula namanya? Sebelum masuk ke dalam suruh cuci tangan. Cuci tangan Pak Ustaz. Kok sejuk? Alkohol. Oke, alkohol cuci tangan. Seumur-umur, ini nampaknya mau makan besi. Pakai jubah Pak Ustaz. Dikasih saya jubah warna biru. Biru langit. Masuknya dari depan. Saya pakai jubah dari belakang, ini dari depan. Sampai ke dalam, masuk, dibukakan mereka pintu kaca. Silakan masuk Ustaz Somad. Saya ada yang masuk ya. Bapak-bapak nggak masuk? Enggak. Begitulah mereka menghormati Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCM. Rupanya di dalam itulah segala penyakit menular. Andai ada penyakit yang paling mengerikan, rubella, mati kontan Ustaz. Patut mereka tak mau masuk. Masuk saya ke dalam mendoakan pasien. Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang maha mencukupkan. Ya Mu'afi, wahai yang maha menyehatkan. Isfi mardana, sembuhkan anak saudara kami yang sedang sakit ini ya Allah. No, tak ada suara. No, tak ada respon. Yang ada suara ting, 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 ting. Takut pula saya lurus kalau sempat. Udah harus lurus sekali saya. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml.
Tapi ini dikasih 2 botol, tambah gelas 1. Ini nampaknya maghrib baru selesai. Bangsa terlambat pergi kerengan. Apa maknanya? Sampai masanya yang sekarang sehat, yang sekarang perkasa, tapi sampai perkasa, tunggal perkasa. Sampai masanya kau tak lagi perkasa, terbujur kaku. Dibilang mati tidak, masih hidup. Dibilang hidup pun tidak. La yamutu fiha wa la yahya. Hidup tidak, mati tidak. Kalau mati jelas dikuburkan. Kalau hidup jelas diajak minum. Diajak minum tak bisa, diajak makan tak bisa. Paksalah kita doakan, ya Allah. Kalau dapatlah anak yang baik, anak akan membacakan Yasin di samping buka Quran untuk menenangkan batinnya. Dia tidak bisa buka mata, tapi telinganya tetap mendengar. Anak-anakku bacakan, bukakan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Pesan Nabi SAW. Man qara'a Yasin, siapa yang baca Yasin fi lailatin, dalam suatu malam, asbaha maghfuranlah, pada waktu subuh dia diampunkan Allah. Makanya ada tradisi baca Yasin. Di PT Tunggal Perkasa Plantation masih ada tradisi baca Yasin. Alhamdulillah, baca Yasin bukan nunggu orang sakit. Baca Yasin waktu orang sakit tak masalah, tapi nunggu orang ya sakit baru buka Yasin masalah. Baca Yasin waktu pindah rumah enggak masalah, tapi nunggu pindah rumah baru buka Yasin untuk ngusir hantu jembalang tanah masalah. Berapa banyak hantunya tak lari-lari. Kenapa? Karena yang baca ulahnya macam hantu. Katanya Pak Ustadz, kalau baca Quran di rumah setannya kabur. Ya, kenapa setan dari rumah kami tak kabur? Malah ketika dibacakan yang kerasukan itu, ada orang kerasukan, dibacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kalau yang bacakan benar, kabur dia. Ini enggak, begitu dibacakan ayat kursi malah ketawa jinnya. Kenapa kau ketawa? Masa setan ngusir setan? Ini sudah melanggar kode etik. Sesama setan dilarang saling mengusir. Perbaiki akhlak kita. Tutup aurat, jangan sempit. Celana sempit dipakai di Amerika untuk senam aerobik di ruang tertutup, convention hall. Tak ada laki-laki, perempuan semua. Sekarang di pasar pagi perempuan pakai celana sempit. Banyak tukang ayam salah potong. Mengangur dia. Bayangkan itu, apa tak masuk jin? Banyak anak-anak gadis, anak SMP, anak SMA, mahasiswi kerasukan jin. Setelah ditanya, Pak Ustadz, kenapa ini diganggu jin? Ditanya sama jin, jin, kenapa kau ganggu? Apa tak kami ganggu? Celana kami dipakainya. Nah, maka jagalah mereka. Kalau hendak membentuk buluh bambu dari rebung. Ini rebung masih bisa dibentuk. Ini masih bisa dibentuk. Diam ya nak. Tapi kalau sudah besar, maka kalau tidak, dua kemungkinan. Bambu yang keras, kalau tak dia patah, kepala kita pecah. Pak Ustadz, bagaimana nih Pak Ustadz? Kalau ada masalah baru nanya sama saya. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Tak satu dua orang curhat lewat Twitter, BBM, WhatsApp, macam-macam. Makanya kadang tak saya beli pulsa. Saking banyaknya masuk. Stop, tenang. Begitu dibuka, meletup HP. Sampai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah menengok dia sakit, kita doakan. Ternyata Pak Ustadz dia sudah tak bisa sholat lagi duduk. Suruh dia sholat telentang. Mana kiblat? Sana. Miringkan. Kepalanya sini, miring. Hadap ke sana. Kepala sini. Sana kiblat, kepala sini. Miringkan tempat tidurnya. Allahu Akbar. Oke, isyarat. Setelah tak bisa juga, barulah kita sholatkan beramai-ramai. Mandikan, kafankan, sholatkan, kuburkan. Fardu kifayah. Ibu memandikan mereka 5.000 kali. Mandi pagi, mandi siang, mandi malam. Mandi. Makan coklat, mandi. Habis makan, mandi. 5.000 kali ibu mandikan. Nih. Maka jadi anak ganteng, anak cantik. 5.000 kali nih mandi. Dan ibu minta mandikan sama mereka hanya mandi jenazah. Itu pun dia tak tahu. Dia kaya, duitnya banyak.
Diambilnya duit, dipanggilnya. Bu, ibu penyelenggara jenazah ya? Iya, ini 100.000, tolong mandikan emak saya. Iya, kalau emaknya tadi baik, dimandikan orang baik-baik. Tapi kalau emaknya sombong, ditengoknya anaknya tak ada, disemprotnya macam door smear. Disiramkannya rinso. Kalau yang dulu sombong sama kami ya, mana hidungnya? Cucu. Makanya kita mesti baik sama orang, mesti sopan, jangan angkuh, jangan sombong. Kita minta mandikan anak kita cuman sekali. Makanya kalau ada masjid buat remaja masjid. Remaja masjid gak mau undang Ustadz Somad. Jangan undang Ustadz Somad. Ustadz Somad itu ceritanya mati aja. Malas saya. Anak muda, sini bentar. Ya Pak Ustadz, kalian kenapa tak mau pengajian sama ibu-ibu, sama bapak-bapak? Kami malas Pak Ustadz. Masa setiap ngaji sama mereka judulnya Sakratul Maut? Kami maunya politik, kami maunya ekonomi, kami maunya yang bicara kepada kami tokoh-tokoh nasional. Baru kami mau ngomong, kami mau nonton barang, lihat ketika cinta bertasbih. Oh begitu, udah ikuti selera mereka. Hari Ahad pagi, hari libur, anak nggak sekolah, buatkan penyelenggaraan jenazah untuk anak muda. Kalau mau buat acara penyelenggaraan jenazah, buat anak muda. Ini sekarang banyak yang terbalik. Buat penyelenggaraan jenazah yang ikut orang tua. Untuk apa? Orang dia yang mau diselenggarakan kok. Penyelenggaraan jenazah itu anak muda. Jadi kalau ayahnya mati, emaknya meninggal, dia yang ngurus. Ini mesti dibuat nanti, panggil ustadz. Ada ustadz khusus. Sekarang kan pengajian-pengajiannya ada khusus. Ada ustadz khusus zikir aja. Ustadz Arifin Ilham. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada ustadz khusus sholat aja. Ustadz apa namanya itu? Yang dulu di Metro TV. Ada ustadz khusus sodakoh aja, Ustadz Yusuf Mansur. Nah, karena udah habis sodakoh, sekarang pindah ke Paitren. Ada ustadz yang khusus masalah hati aja. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Jagalah hati, jangan kau nodai. Akhirnya teh ini sakit hati. Ada masalah, anggap di Pekanbaru ada ustadz masalah jenazah. Makanya kalau saya ditanya, Ustadz Somad, dari mana asal air 9? Ustadz Somad, bajunya 3 lapis apa 5 lapis apa 7 lapis? Ustadz Somad, nanti kalau jenazahnya tangannya gini atau gini, jangan tanya saya. Ini ada Ustadz spesialis jenazah. Ini nomornya. Pokoknya kalau nengok dia, ingat jenazah. Panggil dia, pakarnya. Pak Ustadz, masjid kami sudah lama mau buat penyelenggaraan jenazah, tapi katanya modalnya besar. Modal apa? Cukup dengan kapas kapur baru kain putih, gratis. Modal apa? Katanya harus punya boneka. Beli boneka itu 500.000 ke toko untuk mandikan. Gak usah pakai boneka. Cari anak-anak yang bandel, mandikan. Izin sama orang tuanya. Pak, Bu, kami izin anak bapak nanti kami mandikan ya. Memang dia malas mandi, mandikanlah. Kasih celana pendek, tutup pusatnya, tutup lututnya, mandikan. Ambil Mama Mia, Mama Lemon, siramkan, gosok-gosok. Nah, begini caranya mandikan jenazah ya. Habis itu pasangkan kapas ke hidungnya. Habis itu letakkan, solatkan ke arah jenazah. Allah, kalau laki-laki maka kepala, ini kepalanya, di kepala. Tapi kalau dia perempuan, maka ke arah pinggang. Mereka pun tahu. Setelah itu galikan tanah, agak-agak setengah meter. Masukkan ke dalam ya, 3 orang dalam, langsung praktek langsung. Wah, jangan ditimbun. Takutnya kita bercanda, malaikat serius. Baru tahu. Insya Allah sudah banyak yang praktekkan, banyak yang terima kasih. Padahal awalnya marah. Kenapa anak saya? Emangnya anak saya barang praktek? Tapi setelah melihat efeknya, alhamdulillah Pak Ustadz, anak itu kemarin tak pernah sholat, setelah dikuburkan sholat. Alhamdulillah Pak Ustadz, yang jadi masalah bukan anaknya, ternyata ibunya yang SMS, suami saya tak sholat Pak Ustadz. Nanti kami kuburkan pula Bapak. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa sama orang, salaman, ada getaran-getaran, lelaki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, laki-laki sama perempuan. Begitu Ibu Juriah dan rombongan tadi datang, alhamdulillah. Ibu apa kabar? Kapan dari Rengan? Ibu ketua BKMT sehat? Ibu ketua BKMT Pasir Penyu sehat? Ibu-ibu sehat?
Alah Ustaz Somad tuh pandai ngomong aja. Kalau sama orang tua dia gini, kemarin mahasiswi dia gini. Ya, saya pulang dari Maroko tahun 2008, tamat dari Air Molek 1996, pulang dari Maroko 2008, mengajar di UIN Suska. Begitu selesai tatap muka, langsung mahasiswi datang. Ustaz, kita waktu itu masih muda, belum nikah pula. Sedang ganteng-gantengnya waktu itu. Mau dipegang tangannya dosa, mau tak dipegang mubazir. Mau ditolak nanti dia tersinggung. Alhamdulillah Allah tolong saya. Begitu dia sudah mau mendekat, saya pun. Ini tak pernah saya pelajari di Mesir, tak pernah saya pelajari di Maroko. Ini saya dapat dari Mahabharata. Namaste. Namaste. Coach. Ya, angkat tangan tak kena. Tapi tadi di masjid sore selesai acara salam-salaman, datanglah emak-emak, nenek-nenek dekat saya. Tak pula ada anak gadis. Semua datang. Sudah saya ginikan, mak. Datang mak tu ujung jilbabnya diginikannya. Mak, kena sikit-sikit tak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Alah, Ustaz Somad itu waktu di Indragiri Hulu ngomongnya begitu. Tapi kemarin saya tengok di Pekanbaru, dipegang ya tangan ibu itu. Itu makcik saya. Salahnya, Ustaz, kalau guru kami sudah tua nggak apa-apa. Boleh. Sudah tua, ibu-ibu supaya mak kita nggak apa-apa. Kenapa? Laisat mahallan lisyahwah, karena tidak membangkitkan insting gharizah syahwat. Tak apa-apa. Tapi hati-hati juga ibu-ibu. Sekarang ada penyakit anak muda namanya Oedipus kompleks. Apa itu? Bernafsu menengok nenek-nenek. Macam-macam penyakit sekarang. Makanya kalau ibu sudah ngulurkan, tiba-tiba ada yang megang tangan ibu lama, cepat tarik. Sakit kau ya? Menjaga. Setelah salaman, mamin muslimah ini adalah orang muslim yang taqiyani berjumpa, wa yatasafahani berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan Allah dosa mereka berdua, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Dari sejak saya salaman di luar pagar sampai masuk berwudu, sampai masuk sholat, sampai sekarang, maka berguguran dosa-dosa, tapi hutang tidak lunas. Anda salaman, alhamdulillah Pak Ustadz, gimana? Peluang saya sekarang gimana? Yang kemarin kredit panci, kredit apa lunas semua? Tidak, siapa bilang? Tetap dibayar. Lalu setelah itu salaman. Ini sekarang dipermasalahkan. Selesai sholat tadi, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salaman dengan Ustaz Israihan, salaman dengan Bapak ADM, salaman dengan ngapain salaman? Gak boleh salaman selesai sholat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Imam Nawawi, salaman itu boleh sebelum sholat, boleh setelah sholat. Kalau sebelum sholat dia belum salaman, selesai sholat dia baru salaman, namanya sunnah. Sebelum sholat sudah salaman, selesai sholat salaman lagi, namanya mubah. Boleh sebelum sholat salaman, selesai sholat salaman. Yang nggak boleh itu sedang sholat salaman. Nggak boleh. Allahu Akbar. Sehat Pak Adem? Baru tak boleh. Selesai sholat apa salahnya? Nah, ada tegur sapa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pripun kabare api? Wis perang-perang deno ora teko kene ya Pak. Iya. Bapak dari mana? Dari sana. Begitu udah selesai ngomong. Aku tadi ngomong Jawa sama Bapak tuh. Kau salah. Terus dia dari Medan Batak itu. Salah ngomong rupanya. Tak masalah. Karena kita sudah berkawan, bersahabat. Ketika mengucapkan salam, yang duduk-duduk di rumah nonton sinetron, nggak hadir acara BKMT, kehilangan 3. Apa yang 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat anakmu Pak Ustadz, selamat istrimu Pak Ustadz, selamat rumahmu Pak Ustadz, selamat hartamu Pak Ustadz, selamat badanmu Pak Ustadz, selamat duniamu Pak Ustadz, selamat akhiratmu. Selamat. Yang kedua, rahmatullah. Semoga rahmat Allah senantiasa tercurahmu untukmu Ustadz Abdul Somad. Yang ketiga, wabarakatuh. Barakatuh satu, siji, sada, wan, wahid, satu. Tapi kalau dia sebut wabarakatuh, berkah, 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 berkah hidupmu, berkah duniamu. Sampai sekarang jamaah banyak nanya, Ustadz pagi tadi di UIN, terus siangnya di sore, terus sorenya di PT Tunggal, nanti malam langsung kerengan. Ustadz minum suplemen apa? Tak ada. Lalu apa yang membuat itu semangat? Doa 3 dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sekarang orang banyak tidak dapat. Kenapa? Karena dia tidak niat berdoa.
Yang paling parahnya disingkat ASSWRUTB. Gimana mau dapat? Maka ucapkan tulus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih parahnya hanya basa-basi aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Enggak. Assalamualaikum. Mana ada huruf waw di situ? Assalamualaikum. Mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Atau apa ini? Maka perbaiki. Kalau orang sudah ngaji di BKMT, pasti salamnya akan berubah. Anak-anak kita yang mendengar ini, maka mereka akan mengamalkannya. Saya dari kecil memang suka ikut mak saya. Kakak tidak punya, adik tak punya. Adik beradik 2 orang. Anak pertama laki-laki, adik laki-laki. Kau mana aja mak saya ikut. Pergi kemana? Makanya sekarang kalau ada orang baca Barzanji, saya ikut baca Barzanji. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah Allah. Tak ada yang nyambut sendiri lah. Abtadi'ul imla bismillatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulang. Kalau dulu zaman mak saya itu dibaca sampai habis. Sekarang begitu dibaca itu langsung datang dari dapur. Maksudnya jangan baca panjang-panjang, langsung walamma. Walamma tamma min amlihi syahrani ala ashuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Allah Allah. Saya hafal itu. Ustaz pernah ngapal pakai kertas? Enggak pernah. Pernah Ustaz belajar khusus sama guru? Tidak pernah. Kok Ustaz bisa? Setiap mak saya pergi undangan, saya ikut. Motivasinya apa? Pulut kuning sama ayam panggang. Makanya anak-anak kita ini nampaknya makan jagung, makan kacang. Jangan marah. Masa lari-lari naik-naik. Jangan marah. Kami dulu begitu. Lari-lari ke sana kemari. Tapi otaknya ingat. Beda sama emaknya. Duduk pun tak ingat. Nah, Ustaz nih ngejek nyindir aja. Tak begitu. Makanya bawa anaknya. Saya malu bawa anak Pak Ustaz. Lari sana, lari sini, lompat sana. Nggak apa-apa. Nanti dia akan besar. Dia akan ingat. Tahun 2017 dulu Ustaz Somad diundang di PT Tunggal Perkasa Plantation. 2027, 2037 yang sekarang kecil MDA nanti akan jadi ketua BKMT. Nih yang akan melanjutkan nanti. Tiba-tiba tahun 2037 telepon Ustaz Somad berdering. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustaz Somad? Ya, kami dari BKMT Pasir Penyu. Dulu pernah ngundang. Kapan? 20 tahun yang lalu. Hah? Bisa Ustaz kami undang? Bisa. Tapi tolong jemput saya udah tua betul nih. Kalau dulu saya masih muda bisa. Datang tak dijemput, balik tak diantar. Tapi ini saya udah tua, kalian jemput ya? Iya Pak Ustaz. Kami mau lebih meyakinkan nih Pak Ustaz. Ya, ini betul Ustaz Somad? Betul. Masih hidup Ustaz? Masih lah. Mereka ini akan jadi kepala dinas. Mereka yang akan menjadi kepala kantor, kepala cabang, berkepala maupun tak berkepala. Mereka yang akan mengisi Indragiri Hulu ini. Karena dulu waktu kami sekolah, ustaz-ustaz besar, ada Buya Zumrawi, ada Buya Mujtahid Talib, ada Buya besar. Sebagian mereka sudah menghadap Allah, tapi mereka sudah menyiapkan kader-kader Madrasah Aliyah Nurul Falah. Yasin, apa itu Yasin? Yayasan Islam Indragiri Hulu. Mendirikan pesantren Khairul Ummah. Bangga, hebat, megah, regenerasi. Maka ibu sambung anak-anak gadisnya ikut juga BKMT. Bukan cuma emak-emaknya saja. Hari ini saya bangga, anak muda ada, anak gadis ada, ibu-ibu ada. Karena sekarang banyak juga pengajian-pengajian di masjid. Tak ada anak muda. Pas kita tanya anak mudanya di mana? Udah habis diambil warnet Pak Ustaz. Setelah terjalin silaturahim, ada senyum. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Senyum itu paling simple. Tarik pipi kiri, tarik pipi kanan.
Kadang kita capek juga senyum. Saya berfoto itu tak capek, tapi menahan senyum itu. Ibu-ibu jangan berfoto begini. Ini janji orang Kristen bersumpah, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, haleluya. Jangan, kalau mau berfoto begini. Allahu Akbar. Gini, bahaya kalau perempuan, apalagi anak-anak gadis berfoto begini. Dikasih komen sama kawannya, jadikan aku yang kedua. Bahaya. Tapi kalau bapak berfoto sama saya, selalu saya bawa begini. Allahu Akbar. Pas istrinya nanya, bang, abang kok foto gini? Kaulah yang pertama dan terakhir untuk saya. Gitu. Nah, setelah terjalin silaturahim, akrab, cair, barulah bisa buat pengajian. Kenapa mikrofon ini bisa dipegang tanpa harus pakai tiang? Karena kalau pakai tiang saya tak bisa pindah-pindah begini, sakit pinggang lah saya. Nah, maka saya pegang. Kenapa Ustadz Somad bisa megang mikrofon? Karena ada 5 jari yang berbeda. Ada tinggi, ada pendek, ada gemuk, ada kurus, ada kecil, ada besar. Tapi dia akan bersama bekerja. Nih, apa nih? Ini pejabat. Bupati, wali kota, gubernur, ADM, GM. Nih, dia nunjuk. Buat acara, jadi. Pasang tenda, jadi. Sewa kipas, jadi. Jadi. Pasang karpet, jadi. Jemput Ustadz, jadi. Buat baliho, jadi. Main tunjuk. Tapi ada pula cepat memasang perhiasan, jari manis. Berikut ini kita saksikan pemasangan cincin kedua mempelai. Kan belum pernah memasang cincin di sini kan? Ini anak-anak muda suka berhias, diajak. Ada pemimpin, ya. Ada anak muda, ya. Ada ulama, ulama di tengah. Tak boleh miring ke kiri, tak boleh miring ke kanan. Dia harus di tengah, kemana-mana. Ini nampaknya Ustadz Somad udah sering ke Inho nih. Ini agak-agak mendukung ke calon gubernur Pak Yopi nampaknya. Tak boleh ke kiri, tak boleh ke kanan. Dia harus berada di tengah. Tidak di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Maka jangan salahkan nanti kalau saya ceramah ke Siak. Ini nampaknya mau mendukung Bupati Siak nih. Tak ada dukung-mendukung. Karena saya dijamin tak kuat mendukung. Saya aja kurus gini, gimana mau mendukung? Nah, tapi ada ini siapa? Ini ibu-ibu. Ibu-ibu ini. Kenapa? Karena ibu-ibu suka dipuji. Oh. Gimana masakannya tadi? Padahal masinnya minta ampun. Baliklah bapak dari Bandung membawa kain batik. Wah, ini mah batik. Begitu tak lama si ibu pula pulang dari Jogja membalas bawa batik. Ini batik dari Jogja. Gimana pendapat bapak? Padahal berserak-serak di pasar air molek macam ini. Jangan. Nih, ada ini, ada. Tapi ini juga mesti ada. Ini siapa? Ini orang susah, fakir miskin. Kalau dia tak ada, siapa ngorek hidung? Takkan ngorek hidung pakai ini, besar betul loh bang. Nih, maka semua ini mesti ada. Tapi ini tidak mengejek ini tidak mengejek ini. Kenapa? Karena semua sama di hadapan Allah. Ketika dia bersimpuh sujud sama. Ketika bersimpuh sujud sama. 7 mesti menempel ke lantai waktu kita sholat tadi. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 1 kening, tempelkan ke lantai. Allahu Akbar. Mentang-mentang gubernur tak mau menempelkan ke lantai, ditempelkannya ke tiang. Batal sholatnya. Nah, kenapa? Kalau batal yang 7 ini, batallah sujudnya, batallah sholatnya, tak bernilai di hadapan Allah. Kau tempelkan. Ibu-ibu tak tahu mana pejabat, mana rakyat jelata, semuanya sama. Ada yang duduk di atas karpet, ada yang duduk di atas kursi. Yang kursi tak jauh lebih mulia. Boleh jadi yang di kursi jauh lebih sakit daripada. Karena banyak orang, saya tak bisa di lantai, bosan saya di kursi aja. Tapi semua pahalanya sama. Yang berdiri pahalanya lebih banyak. Kenapa? Karena urat-uratnya banyak yang lurus tegak berdiri. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dekat kipas angin itu tentu lebih banyak kena air, lebih segar, lebih ibu hati-hati basah jilbabnya, itu berair sering. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salam bukan cuma untuk orang hidup. Saya diundang sama mahasiswa sampai di hotel, mereka sambut. Seminar nih. Seminar nih kan gaya-gaya anak muda ini luar biasa, pakai jas, pakai dasi. Welcome Pak Ustaz, welcome. Apa kok bilang? Welcome, well bagus, come datang.
Datangnya bagus, baliknya tak mau saya disambut pakai welcome. Good morning Pak Ustaz. Good morning. Mana saya mau? Good, bagus. Morning, pagi. Good morning, pagi bagus. Petangnya jangan sok-sok welcome. Awak makan sambal belacan pakai welcome. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka salam ada 3. Salam pertama wajib dijawab. Salam kedua tak boleh dijawab. Salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya. Salam yang pertama wajib dijawab. Itu salam saya tadi pertama. Assalamualaikum. Salam yang kedua tak boleh dijawab. Salam Ustadz Imam Ustadz Israihan waktu sholat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh jawab. Saya di belakang beliau tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh saya jawab. Waalaikumsalam Ustaz. Boleh jawab. Salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya. Mana itu? Nanti malam kami pulang dari Rengat, pas mau ke Belilas lewat pemakaman. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kami tak ingin mendengar jawabannya. Kalau sempatlah mereka menjawab waalaikumsalam, mati kami kontan. Nah, terjalin hubungan. Andai ibu BKMT, andai bapak-bapak pegawai kantor camat, PT Tunggal mendapat berita telah berpulang ke rahmatullah Haji Abdul Somad LCMA, apakah putus hubungan kita? Tidak putus. Apa kata bapak dari PT Tunggal? Apa kata ibu dari BKMT? Untuk almarhum Ustadz Abdul Somad Al-Fatihah. Walaupun Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah, tapi Al-Fatihah itu sampai macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Begitulah hubungan tak pernah putus. Waktu hidupnya nyambung, waktu meninggalnya nyambung, sampai di liang kubur didatangi. Jangan sampai setelah mati hilang jasa setahun, gara-gara kemarau setahun hilang, gara-gara hujan sehari. Ustadz, saya ziarah ke makamnya kemarin. Terus kemana kau tengok? Saya tengok lalang setinggi tegak Pak Ustadz. Kenapa? Anaknya tak pernah ziarah, istrinya tak pernah ziarah, putus hubungan. Kamu apanya? Adiknya. Jadi kamu tengok lalang setinggi tegak? Iya. Kau selama ini kemana? Aku pun tak ziarah juga. Datanglah ziarah. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itulah cinta abadi yang tak akan putus sampai mati. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mana kuburnya? Nih, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min. Ini banyak orang tak pandai. Begitu sampai ziarah kubur, mulutnya aja gerak-geraknya. Apa yang kau baca tadi? Entah, aku pun tak tahu. Tengok orang gerak, aku gerak-gerakkan pula. Daripada diajaknya aku tak pandai berdoa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya duduk bersama dalam satu kursi. 1 2 3 4 5 6 7. Bapak mau ke mana? Mau ke Jakarta. Oh, naik pesawat apa? Naik pesawat Lion. Jam berapa? Jam 11.30. Sama jamnya ya? Iya, tapi penerbangan kita beda. Kok beda? Saya Lion, kamu Lion. Oh. Datangnya dari mana? Saya orang Indragiri Hulu. Indragiri Hulunya di mana? Saya di Lirik. Loh, dekat dengan PT Tunggal? Iya dekat. Dengan Pak Anu Babulan? Oh sama kami. Ayah dia sama ayah kami. Ayah dia. Sama. Sekarang ngomong lagi tak ada. Kalau sudah duduk di kursi yang sama, di jam yang sama, orang tak lagi ngobrol. Apa yang membuat komunikasi putus? La salam wala kalam. Ngomong tak ada, salam tak ada. Andai ada orang pingsan di sebelahnya, bukan ditolong ya, difotonya pula. Ada orang pingsan di sebelah. Bagi yang kasihan, tolong like and share. Amin, amin, amin. Ini sudah kacau silaturahim kita. Tapi selama saya menyampaikan tausiah, sudah 1 jam. Dimulai jam 4, sekarang pas jam 5. 60 menit tak terasa cepat. Kenapa? Karena jamaahnya memperhatikan. Coba kalau jamaahnya tadi main HP, udah pusing kepala saya. Tak ada. Dari ujung ke ujung. Saya ceramah di Pekanbaru baru setengah jam, sudah keluar kuda Nil. Baru ceramah 45 menit, sudah banyak yang menunduk. Bukan sekedar sambil menarik pula. Tapi di PT Tunggal, BKMT Pasir Penyu, BKMT Indragiri Hulu, ternyata semangatnya luar biasa.
60 menit tak terasa. Semangat jamaah, semangat pula ustaz. Ustaznya semangat. Kenapa? Jamaahnya semangat. Jamaahnya semangat, jamaahnya tahan. Ustaz pula tak tahan lama tegak. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyambung tali silaturahim, rezeki bertambah. Dengan menyambung silaturahim, umur bertambah. Mana bisa umur bertambah? Iza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun. Kata Allah, Nabi mengatakan bisa. Kok begitu Nabi melawan Allah? Bukan, pengecualian, dispensasi. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung silatu. Cuman yang mengamalkan ini sekarang siapa? Orang barat. Cuman orang barat tidak menyebutnya silaturahim. Besok datang ke rumah ya. Tomorrow you come to my home. Tomorrow all of you come to our house. Besok datang ke rumah kami. Apa acaranya? Family gathering. Kumpul keluarga. Isinya silaturahim. Tomorrow morning you come to my house. Besok pagi kamu datang ke rumah saya. Apa acaranya? Coffee morning. Coffee, kopi. Morning, pagi. Coffee morning, minum kopi pagi-pagi. Isinya silaturahim. Orang kita sekarang tidak ada lagi. Makanya tetap sambung silaturahim. Bu, besok datang. Dulu pakai undangan. Diketik, fotokopi, diprint, dicetak, datang ke rumah. Sekarang enggak. Tinggal kirim. Begitu sudah dikirim, pas acara pengajian 5 orang datang. Kok nggak banyak datang? Telepon, kenapa tak datang? Tak diundang, udah dikirim tak tadi? Rupanya tak sampai, paket habis. Jadi ada modal dalam hal ini. Sebulan sekali pertemuan besar, seminggu sekali pertemuan kecil, yasinan sore Kamis, kumpul anak-anak. Selamat anak-anak yang lucu, yang lugu, yang baik ini kepalanya dirusak oleh apa? Twitter, BBM, WhatsApp, Facebook, warnet, PlayStation. Kepala Abdul Somad nih, ubun-ubun Abdul Somad, ini yang merusaknya tak banyak. Yang merusak kepala Abdul Somad nih cuma 5. Unyil, Ucrit, Usro, Pak Ogah, Pak Raden. Tapi anak-anak kita ini sekarang yang merusaknya datang dari Jepang, Naruto, Wonder Woman, Spiderman, Batman, Hulk. Hulk celananya koyak-koyak, lututnya nampak. Batman, Wonder Woman, Spiderman, itu semuanya tak betul. Maaf. Kenapa tak betul? Sempaknya di luar. Dan yang betul. Yang agak baik sikit Upin Ipin dari Malaysia. Itu yang agak baik. Tapi hati-hati, di situ ada satu yang jahat. Siapa dia? Bang Saleh, bencong. Ini kalau tak kita jaga anak-anak kita nih, tak tahu entah apa. Makanya kalau sudah saya tengok anak-anak lari-lari, lompat-lompat, pas hari libur, lucu kalian lucu. Tapi tak tahu kalian akan dirusak di masa akan datang. Masukkan ke pondok pesantren. Tahfiz Quran. Ada pondok pesantren Khairul Ummah. Ada pondok pesantren Asyakirin. Ada pondok pesantren. Macam-macam. Masukkan. Kalau sudah masuk pesantren, kuatkan dia. Nah, ayah, emak tak dapat pendidikan agama. Aku tak ingin bodoh seperti kalian. Aku tak ingin jahil. Kau tinggal di sini belajar. Dia nangis, kuatkan hatimu. Nangis lagi, tinggalkan tisu 1 kotak. Nih, hapus air matamu. Jangan ibu nangis melepas dia. Pas dia mau berangkat, tentu down dia. Kuatkan hatimu. Jangan kau nangis. Jangan nangis. Jangan nangis. Insya Allah dia tak nangis. Setelah ibu sampai rumah, barulah mencakar dinding. Oh, no. Kuatkan semangatnya. Saya kuliah bukan dekat. Kuliah saya di Pekanbaru. 2 semester. Selokal dengan Ustaz Isroihan. Habis itu saya ikut tes ke Mesir. Lulus sampai di Mesir. Dari Mesir melompat lagi ke Maroko. 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko. Baru saya pulang. Sempat lupa saya gimana muka emak saya. Saking lama. Sekarang alhamdulillah sudah nikah, sudah punya anak, baru sayang sama anak, rindu sama anak. Teringat saya, emakku dulu kok tak rindu sama aku ya? Jangan-jangan aku ini anak angkat. Saya tanya, mak, aku anak angkat apa anak kandung? Anak kandung lah. Mak kok tahan berpisah sama aku 4 tahun nggak pernah pulang kampung? Kok tahan? Aku cari anak-anak yang hitam macam kau. Aku belikan baju, aku sapu kepalanya, aku kasih duit. Yang penting kau jadi orang. Nah, karena kau dulu sekolah bandel, sekolah pindah-pindah, pindah ke sana, pindah ke sana. Untung ada madrasah air molek.
Nurul Falah yang menyelamatkan kau. Kalau tidak mungkin kau udah jadi hantu sekarang. Nih, jadi ibu-ibu ini menyambung silaturahim, anaknya dididik, suaminya baik. Muru auladakum bis shalah, suruh mereka salat. Wa hum abna'u sab'a, umur 7 tahun salat. 7. Kalau umur 7 tahun salat, ngapal Allahu Akbar kabironya kapan? Ngapal kul huwallahu ahadnya kapan? Waktu ibu sambil masak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul. Garamnya kan penting juga. Walam. Suami yang makan pun enak masakanmu ya. Kenapa? Kubacakan surat Al-Ikhlas bang, supaya kau makannya pun dengan ikhlas kan? Ikhlas kan? Anaknya hafal, anaknya sambil motong-motong sisa masakan anaknya, tapi dia ingat besok masak. Ini nanti takbiran, malam Jumat. Ibunya takbir, banyak di masjid orang takbir, tapi di rumah tak ada takbir. Ibu di rumah sambil takbir, anaknya ikut. Saya belajar takbir sama mak saya. Allah, sambil menyusun kue, sambil masak opor ayam, sambil masak ketupat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang setelah kami besar, anak-anak kami pula dia yang ngajar. Nenek pandai azan, Nek. Iya, ayah kau dulu aku yang ngajar kok. Oleh sebab itu tidak ada pensiunnya ibu-ibu. Tidak ada. Anaknya sudah besar, cucunya diajar, dididik, tapi bukan menjadi pembantu. Sini, nenek ajar kau baca Quran. Baca. Begitu, bukan nasihat. Ibu ikut pengajian? Enggak. Gimana? Bantu-bantu. Berapa banyak ibu-ibu yang awalnya bantu-bantu, lama-lama jadi pembantu. Durhaka anak. Ada satu dosa yang di dunia dapat, di akhirat dapat. Pezina boleh jadi di dunia dia senang, di akhirat baru susah. Pecandu narkoba boleh jadi di dunia senang, di akhirat susah. Tapi orang durhaka 2 kali kena. Di dunia kena, anaknya pasti akan durhaka. Ibu kalau sayang sama anak, didik anak-anak supaya jangan durhaka. Kau jangan durhaka sama aku nak, supaya nanti anak-anakmu juga akan berbakti kepada engkau. Jangan putus silaturahim. Kawan, sahabat, tetangga, ibu, anak, kerabat meninggal kita tetap tak putus sampai akhirnya dunia ini kiamat. Kita semua tetap akan bersama dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pas 70 menit saya ceramah. Nanti ada yang nanya, siapa yang ceramah tadi? Ustadz Somad. Berapa lama? 70 menit. Apa namanya? Kultum. Kuliah 70 menit. Apa yang dia bicarakan tadi? Silaturahim. 70 menit cuma silaturahim. Iya. Bisa kau ulang lagi? Aku pun tak ingat. Tak apa-apa aja kata dia. Tapi insya Allah rekamannya ada. Ada 3 kamera tadi. Kamera 1 kecil, kamera 2 besar, kamera berjalan. Sampai 3 tadi. Di mana-mana saya ceramah pakai HP aja. Di PT Tunggal sampai 3 kamera. Entah hidup semua entah tidak, wallahu a'lam. Jadi kita husnuzon Pak Ustaz, tak boleh suuzon. Hidup ada rekamannya insyaallah. Nah, di akhir majlis dihadiri oleh orang soleh solihah, ibu-ibu yang membesarkan anak dengan ikhlas, lidahnya tak pernah makan riba, makan haram. Dia katakan amin, Allah kabulkan doa. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam agama kami ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami jadi ateis, jadi komunis, jadi sekuler, jadi liberal. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami dapat salat, supaya bisa puasa sunat, kami bisa pergi haji dan umrah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami ya Allah supaya ibadah kami benar, ilmu kami juga benar. Wa barakatan fil rizqi. Berikan berkah rezeki. Dengan rezeki yang berkah kami bisa haji, kami bisa berkunjung ke Baitullah, kami bisa mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taubatan qabla al-maut. Berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan 'indal maut. Berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut.
ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa 'indal hisab, maafkan kami ketika amal kami dihisab. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayahanda kami yang sudah berjemur panas, terbakar kulitnya untuk mencarikan rezeki yang halal untuk makan kami, tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah. Wali ummahatina, ibunda kami yang sudah melahirkan kami, meregang nyawa bersimbah darah dia melahirkan kami. 9 bulan 10 hari kami dikandungnya ya Allah. Lemah di atas lemah. Berapa kali dia tak jadi solat tahajud malam karena tangis kami. Berapa kali dia tak solat duha karena kami kencing di kainnya. Hari ini kami tak dapat. Andai dia masih hidup bisa kami peluk cium tangan tubuhnya. Tapi sebagiannya sudah menghadapmu. Allah maghfirlaha, ampunkan salahnya. Wa'afiha, beri dia kebaikan. Wa'afu anha, maafkan segala dosa-dosanya. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wala taj'al qabraha hufratan min umarid niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai saat malaikat maut mencabut nyawa kami. Yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.